Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya resonate. Kalian ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Oke. Apa yang terjadi untuk hari ini? Jika kamu adalah seseorang atau berdealing dengan seseorang lelaki muda yang pandai memikat, berani memulai sesuatu yang baru, tapi kayak gampang bosan dengan sesuatu hal, jadi sering banget suka tantangan baru gitu ya. Tapi kalau sesuatu udah didapatkan kayak mudah bosan gitu ya. Entah kamu adalah seseorang yang berciri-ciri seperti itu atau kamu yang memiliki ciri-ciri tersebut. Di sini awas atau hati-hati. Mungkin sesuatu yang kamu kerjakan atau dia kerjakan harus mengalami kegagalan. Ya, jadi ada ketidakberuntungan di sini. Atau jika kamu seorang perempuan terus berdiri dengan seseorang pria muda, orangnya itu kayak selalu menggebu-gebu di awal, tapi kalau kayak kamu merasa dia udah dapetin kamu, kayak mudah bosan atau apa, hati-hati ya. Mungkin bisa jadi ada penipuan, kebohongan, atau perselingkuhan yang sedang dia lakukan. Tapi jika kamu adalah seorang laki-laki yang gampang bosanan gitu ya, suka tantangan baru, waspada dan hati-hati tentang kesehatan kamu. Karena ada penyakit atau berita duka yang bisa kamu dapatkan gitu ya. Terus di sini, jika kamu berdealing dengan seorang pria muda lagi, pekerja keras, bisa dipercaya, memiliki ambisi banget tentang keuangan, atau dia kayak tipe orang yang pekerja keras gitu ya, selalu berharap tentang kemakmuran. Lah, di sini entah ini kamu berdealing dengan seseorang yang workaholic banget ya, pikirannya itu kerja, pikirannya itu uang dan uang gitu ya. Hati-hati, karena ketika dia semakin mengejar uang gitu ya, semakin memiliki ambisi tinggi tentang uang, dia malah kehilangan uang. Karena apa? Kayak dia selalu berhemat-hemat tentang uang, jatuhnya malah kayak ada aja pengeluaran gitu loh ya. Entah ini seseorang yang berdiri dengan kamu atau kamu ya. Kamu, ketika kamu kayak terlalu berambisi soal uang, apa-apa itu mikirin uang, apa-apa itu kalian, wah sayang banget nih untuk pengeluaran ini, padahal untuk hanya sekedar kamu pingin makanan tertentu, tapi kamu tahan-tahan, kamu kontrol banget karena takut
uangmu berkurang. Lah, semakin ada ketakutan uang kamu berkurang, kayak ada aja pengeluaran yang harus kamu lakukan. Ya, bahkan kayak ya ini, diempet-empet, dikontrol-kontrol keuangannya, terlalu berhemat, bukan hemat ya, terlalu berhemat gitu loh. Ya, bahkan sama diri sendiri itu kayak pelit gitu ya. Nah, di sini malah ada keuangan yang nggak stabil. Jadi, kalau kamu menginginkan keberlimpahan, kemakmuran uang, kamu harus melakukan yang namanya hukum tarik-menarik. Ya, memberi dan menerima. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan uang, kamu harus mengeluarkan uang tersebut. Kalau kamu menghemat uang-uang tersebut ya, kayak eman-eman uang tersebut, ngontrol banget uang tersebut agar tidak ada pengeluaran, tapi berharap uang itu masuk terus ya, tanpa mengeluarkan uang tersebut lah. Nanti itu ada aja gitu loh. Entah tiba-tiba ada yang sakit, entah itu tiba-tiba harus membayar ini, membayar itu. Jadi uangnya keluar gitu loh, malah keluar terus. Nah, jadi kalau kamu menginginkan kemakmuran, bukan malah kayak terlalu pelit sama diri sendiri, terlalu ngontrol uang itu gitu loh. Karena kemakmuran ada, ya keberlimpahan ada ketika kamu udah memenuhi syarat tarik menarik ya. Law of attraction-nya itu kayak memberi dan menerima, ya. Terus di sini ya hati-hati jika kamu berdilin dengan seseorang, orangnya itu kamu ngerasa kayak di awal menggebu-gebu, tapi lama kelamaan dia itu kayak menghindar, ngomongnya, oh aku ada masalah ini, aku ada masalah itu, hati-hati ya, karena aku melihat di sini ada pengkhianatan atau kekecewaan, ya, atau kebohongan dari seseorang. Jadi yang tadinya dia ngejar kamu banget gitu loh, tiba-tiba akhir-akhir ini kayak dia menghindar. Kayak banyak aktivitas, ngomong jangan diganggu dulu, butuh waktu dan sebagainya. Waspada dan hati-hati, seseorang menyembunyikan pilihan lain. Ya. Oke. Terus jika kamu seorang perempuan, ya, perempuan dewasa berumur 30 ya, 30 tahun ke atas di sini, yang mungkin kayak gini. Menurut kamu, apa yang kamu katakan itu biasa aja, tapi sering banget orang kecewa dengan omongan kamu yang menurut mereka kasar. Ya. Atau bisa dijadikan di sini kayak single parent ya. Single parent. Ya, jika kalian perempuan single parent atau kalian berdiri dengan seorang single parent, di sini hati-hati untuk kesehatan. Ya, aku melihat ada kesehatan yang melemah atau perlu banget untuk memperhatikan kesehatan ya, karena ada penyakit tertentu yang bisa kena gitu loh. Ya, di sini lebih ke arah kesehatan sih aku melihat. Jika kamu seorang single parent, terus kamu fokus pada sesuatu, kamu nggak terlalu fokus sama kesehatan kamu, mulai perhatikan kesehatan kamu di sini. Aku melihat ada kesehatan yang melemah. Ya. Terus jika kamu adalah seseorang perempuan muda yang berambisi tentang uang itu tadi ya, ini kayak tentang uang, kayak kita itu mau laki-laki mau perempuan di sini. Kalau kamu mengharapkan rezeki berlimpah hadir dalam hidup kamu, kalau kamu mengharapkan tentang rezeki tak terduga, keberlimpahan, kemakmuran, kekayaan, kamu juga harus mengeluarkan uang ya. Jangan kayak semakin pelit sama diri sendiri, semakin berlebihan berhematnya, semakin ngontrol untuk tidak mau mengeluarkan uang di eman-eman gitu ya. Itu akan semakin membuat kamu jauh dari keberlimpahan ya. Jadi rubah cara pandang kamu ya. Kalau uang masuk itu pasti harus ada uang keluar. Entah itu kamu sedekah, entah itu ya kalau kamu hanya kayak sekedar kamu menginginkan sesuatu untuk diri kamu, pengen makan apa, beli, jangan nanti sayang uangnya, enggak gitu. Ya, harus ada pertukaran. Tarik menariknya itu harus ada. Ya. Memberi dan menerimanya itu harus ada. Di sini. Lah, ketika kamu
bisa melakukan itu seimbang ya antara memberi dan menerimanya. Lah, di sini akan ada kesuksesan buat kamu. Bahkan kalau yang kehilangan pekerjaan, ya, di sini akan ada pekerjaan baru, ada perubahan positif dalam pekerjaan, mungkin pekerjaannya sempat kurang baik gitu. Jadi ada kondisi pekerjaan yang kurang baik atau keuangan yang kurang baik. Mungkin kamu berpikir, oh aku harus berhemat, aku harus ngontrol keuanganku, aku harus eman-eman, jangan sampai ada pengeluaran yang terlalu banyak. Tapi nggak mau sama sekali ada pengeluaran, itu nggak bisa, gitu loh. Tapi kalau mikirnya, ya udah deh, aku pingin ini, ya udah aku beli ini untuk diriku, untuk reward diriku, karena udah bertahan, udah berjuang sejauh ini kayak gitu. Nah, di sini ada kesuksesan untuk kamu, ya. Misalkan kamu nggak ada pekerjaan, jangan berpikir, ah aku aja lagi menghemat nih, pekerjaan lagi nggak ada orang minta ya, walaupun hanya sekedar 2.000 gitu loh. Ya kasih ya, kamu lihat di jalan itu orang kasih gitu, jangan, waduh aku sendiri aja butuh gitu loh. Pokoknya nggak mau ngeluarin uang sama sekali itu nggak boleh. Ya, kalau kamu semakin ngempet uang, semakin ngontrol uang, lah itu ada aja. Jadi aku melihat yang tadinya kehilangan pekerjaan, kalau kamu menerapkan memberi dan menerima, ya, di sini akan ada pekerjaan baru. Ada pekerjaan yang kurang baik, ada kegagalan, kerugian, itu rubah. Ya, entah hanya sedekah, enggak menghitung nominalnya ya, enggak menghitung nominalnya, tapi ada transaksi memberi dan menerimanya. Ya, mengeluarkannya itu ada. Lah, kalau kamu kayak nggak mau mengeluarkan itu tadi, semesta yang memaksakan untuk kamu mengeluarkan uang, nanti ada aja pengeluarannya. Ya, di sini aku melihat ada pekerjaan yang jauh lebih baik kalau ketika kamu udah menerapkan hal tersebut, bakal ada kebahagiaan juga di sini buat kamu. Ya, semuanya intinya lebih ke arah situ sih, ini hal buruk-buruk, tapi kalau kamu udah mengganti atau mengakhiri siklus ini, akan ada perubahan yang baik untuk kamu. Energi dan pesan untuk kamu. Ya. Dan di sini kayak dibutuhkan lah, ini the word, nomor 20 di kartu tarot biasa itu the word, ya, pencapaian, kesuksesan, keberjayaan, kemakmuran, kejayaan, ya. Ini semua pencapaian-pencapaian akan bisa kamu raih, akan bisa kamu dapatkan, ya, keberhasilan. Tapi dibutuhkan keyakinan dan kepercayaan. Ya, itu tadi ya. Kamu harus bisa ada timbal baliknya. Ya, memberi dan menerimanya tadi. Pesan tuh hari ini. Ya, akan ada transformasi besar-besaran yang akan terjadi untuk kamu. Jadi yakinlah akan proses ini. Semakin kita mengirit-ngirit sesuatu hal, semakin kita menggenggam erat sesuatu yang kamu ambisikan berlebihan untuk kamu genggam erat, sesuatu itu akan terlepas, entah itu dalam uang ataupun cinta atau apa. Jadi kamu kayak jalani aja, ya, jalani aja sesuatu sebaiknya, kayak gitu. Bakal ada transformasi ketika kamu udah tidak terlalu ambisi berlebihan atau menggenggam sesuatu. Ya, tapi beberapa dari kalian banyak banget yang lagi dalam proses kebingungan, masih dalam tahap kebingungan ya. Tuh. Lah, ini makanya ada keberlimpahan. Ini bener-bener banget buat kalian yang lagi merasakan stuck dalam keuangan, lagi ada masalah dalam keuangan, ya. Kenapa ya uangku itu semakin aku genggam, semakin aku kontrol, nggak mau ada pengeluaran berlebihan, kayak semakin ada aja pengeluaran gitu loh, tak terduga, buat bayar inilah, buat bayar itulah, itu tadi. Ya, jangan berpikir kalau kamu semakin ngontrol, semakin nggak mau ada pengeluaran, uangmu itu, tabunganmu itu bakal banyak. Nggak kayak gitu. Di sini kayak kamu bisa, lah semesta itu menyarankan untuk kamu itu harus seimbang gitu loh. Kalau kamu mau menerima uang, kalau kamu mau menerima cinta sejati, kalau kamu mau menerima keberlimpahan, rezeki besar, lah kamu harus mengeluarkan sesuatu dulu dalam hidup kamu gitu. Jadi harus ada transformasi ya, harus ada perubahan cara berpikir kamu di sini.
Energi untuk hari ini. Ya, ada yang lagi depresi, kenapa hidupku seperti ini, kenapa ini semua terjadi sama aku, ya. Kamu harus tekun, melakukan sesuatu, mulai semuanya dari awal, tekuni sesuatu hal, jangan menyerah, ya. Kalau kamu percuma kalau kamu mengkhawatirkan atau menakutkan sesuatu yang berlebihan, kamu nggak akan bisa keluar dari masalah itu. Yang harus kamu lakukan, hadapi ketakutan itu. Ya, kamu harus mulai siap untuk melakukan sebuah perubahan. Kalau kamu memang menginginkan sesuatu, jangan terlalu berambisi berlebihan, tapi lakukan sesuatu itu dengan ikhlas, ya, dan percaya itu ya. Di sini kayak hukum tabur tuai atau hukum tarik menarik, ya, hukum memberi dan memberi itu harus kamu lakukan di sini. Terus, kalau kamu merasakan ada energi-energi negatif, kamu bisa meminta bantuan kayak hewan peliharaan ya, anjing atau kucing gitu, yang tanpa kamu sadari bisa menyerap sebagian besar sih kucing ya. Kayak kamu bisa main dengan kucing, tak kamu punya hewan peliharaan atau ketemu di jalan atau apa, itu membantu banget untuk kamu menetralisir energi-energi negatif dalam diri kamu ya. Kayak kucing itu bisa menyerap energi negatif yang kamu miliki. Ada seseorang yang ingin meminta maaf sama kamu karena merasa bersalah sama kamu. Coba lihat. Merasa bersalah kenapa? Ada seseorang yang tadinya merasa kamu gak sesuai dengan ekspektasi dia. Kamu gak sesuai dengan harapan dia. Kemudian seseorang ini membuat sesuatu hal yang kayak melukai hati kamu. Entah tiba-tiba karena merasa gak sesuai dengan harapan dia, dia pergi dari kamu, dia menghindar dari kamu, dia ninggalin kamu begitu aja, atau dia berselingkuh, ya. Jadi ada sesuatu hal yang dia lakukan, sesuatu hal yang menyakitkan yang dia lakukan. Tapi saat ini ketika dia lagi mengalami sebuah keterpurukan, entah dia sakit parah, entah dia mengalami kerugian besar, ya, kehilangan pekerjaannya, atau di sini ya pokoknya lebih banyak banget sih sakit-sakitan ya, sakit-sakitan. Disitulah dia kayak ngerasa kangen sama kamu dan merasa bersalah sama kamu. Ya. Ya, hidupnya kegantung-gantung. Banyak banget masalah yang harus dia hadapi, kayak ada aja masalah dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang saat ini tuh mengurung diri, ya. Mungkin dulunya dia kayak suka tuh kumpul-kumpul sama temennya, pergi hangout atau apa, dia saat ini tuh kayak kurang percaya diri, menarik diri gitu loh. Jadi dia dalam keadaan kurang baik seperti ini, kayak dia menyadari kesalahan-kesalahannya terhadap kamu dan ada keinginan dia untuk minta maaf sama kamu. Ya, andaikan bisa gitu. Dia pengen banget minta maaf ke kamu. Energi untuk hari ini. Lakukan meditasi, semesta merindukan kamu. Di sini tadi ada universe ya. Ini lakukan meditasi atau lakukan ya proses tarik menarik itu tadi. Semesta udah merindukan kamu yang dulu, kamu yang penuh semangat. Mungkin ada yang lagi bernyanyi-nyanyi, bermain musik, mendengarkan lagu sambil mandi, nyanyi-nyanyi sambil mengendarai kendaraan, nyanyi-nyanyi ya. Tuh, berbagi, banyak yang membutuhkan kamu itu tadi. Kalau kamu menginginkan rezeki, jangan lupa untuk berbagi di hari Jumat, atau berbaginya itu ya nggak harus Jumat juga ya, berbagi pokoknya mengeluarkan uang lah gitu loh. Kayak jangan terlalu dikontrol ya.
Coba untuk berbagi itu nggak harus nominal besar loh ya. Yang penting kamu ikhlas. Butuh usaha ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya. Jadi untuk kalian yang belum bisa mendapatkan apa yang dimau, sabar. Banyak-banyak bersedekah untuk membantu kamu menarik rezeki, keberuntungan dalam hidup kamu. Energi untuk hari ini, pesan untuk hari ini. Awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase atau siklus berikutnya. Sambut dan terima, jalani dengan hati penuh syukur. Berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hati kamu menjadi kenyataan. Bebaskan sisi petualangan kamu. Hukum ketertarikan. Setiap pikiran adalah investasi yang akan menghasilkan baik atau buruknya. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelaraskan dengan cinta dan karma. Tuh, memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan mengembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan, kesejahteraan, ya, sesuatu yang terbaik, seimbangkan keduanya. Itu kan memberi dan menerima ya. Ini harus kamu terapkan banget. Nanti bakal ada transformasi besar-besaran untuk kamu, transformasi sesuatu yang lebih baik. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian.